Halo para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan satu pengalaman di masa lalu ketika kami berada pada awal-awal proses kependetaan. Waktu itu kami diajak bercakap-cakap oleh seorang pendeta senior. Sang pendeta menyampaikan pertanyaan kepada kami. Apa yang membuat profesi pendeta adalah unik sehingga ia berbeda dengan profesi-profesi lainnya? Pertanyaan tersebut tentu membuat kami berpikir apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. Nah, sang pendeta kemudian memberikan pemahamannya bahwa seorang pendeta diperlengkapi oleh Tuhan lewat aneka macam pengalaman termasuk pendidikan guna menolong umat menemukan makna dalam kehidupannya. Bukankah umat, saudara, dan juga tentu saya menghadapi berbagai macam peristiwa dalam kehidupan ini, sehingga kita diingatkan untuk coba merenungkan apa makna dari setiap peristiwa yang kita hadapi dan jumpai. Nah, pengertian ini kemudian membuat saya berpikir bahwa apakah tugas seorang pendeta menolong membimbing umat untuk menemukan makna, ataukah justru seorang pendeta adalah teman seperziarahan bersama-sama umat, di mana tanggung jawab utama untuk mencari dan menemukan makna sesungguhnya ada pada diri setiap orang, dan pendeta membimbing untuk menemukan makna dan juga menggali makna dari setiap peristiwa. Nah, karena itu adalah peran setiap kita juga untuk coba mencari, menemukan dan juga menggali makna dari setiap peristiwa. Nah, karena itu saya tertolong oleh sebuah pendapat yang disampaikan oleh seorang filsuf berkebangsaan Spanyol yang bernama Ortega y Gasset, yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang merenungkan dirinya. Dan tentu bukankah setiap kita dilengkapi oleh Tuhan dengan akal budi untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk mencerna berbagai hal termasuk aneka pengalaman, dan dari situlah kita dapat menemukan makna dari setiap peristiwa yang kita hadapi dan jumpai. Namun kali ini saya juga mengajak kita untuk mencermati apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-66 yang berkata, "Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu." Dikatakan, ajarkanlah aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Apa yang mau dikatakan dalam kitab Mazmur ini? Ada dua hal. Bahwa setiap kita diundang oleh Tuhan untuk sungguh menambahkan dalam diri kita kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang baik. Kebijaksanaan dan pengetahuan itu didapat dari, pertama adalah pengalaman. Bukankah aneka pengalaman yang kita hadapi, yang kita jumpai, menolong kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan, bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kita bisa mengerti bahwa sebuah kegagalan bisa diperbaiki dengan cara tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Tapi yang kedua, dikatakan pengetahuan yang baik. Itu berarti adalah penting bagi kita untuk juga menambahkan dalam diri kita aneka macam pengetahuan yang penting, yang berharga, yang bermanfaat bagi diri kita. Oleh karena itu, ketika hari ini kita merenungkan sebuah tema yang berjudul spiritual reading, maka kita diingatkan untuk belajar dari pengalaman hidup kita, dari buku-buku bacaan yang positif, yang membangun, memberikan pengetahuan yang baik kepada kita. Dan tentu yang tidak boleh dilupakan adalah sebagaimana pemazmur berkata, "Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu," maka Alkitab yang adalah firman Tuhan juga perlu dan baik untuk kita baca, untuk kita renungkan. Dan dari situlah, dari pengalaman, dari pengetahuan yang kita baca, yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita gali, dan juga dari firman Tuhan yang kita baca, kita ditolong untuk menemukan makna dalam kehidupan ini. Dengan begitu, aneka peristiwa yang terjadi, sekalipun peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah hal-hal yang menyedihkan, mengecewakan, menakutkan, kita tetap tidak kehilangan arah karena dapat menemukan makna di dalamnya. Dan disitulah kita percaya bahwa Tuhan menolong dan juga membimbing kita.
Karena itu mari sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, selagi kita memiliki waktu yang cukup banyak, ketika apa-apa kita kerjakan dari rumah kembali, bekerja, beribadah, bahkan belajar dari rumah, pada masa PSBB sekarang ini, ayo kita kembali hayati apa yang dimaksud dengan spiritual reading. Kita bisa membaca Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Kita pun juga bisa menambah pengetahuan kita dengan aneka buku-buku spiritual, bacaan-bacaan yang bermanfaat dan yang baik. Dan tentunya belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dan disitulah kita coba menemukan makna. Apa artinya ketika aku menghadapi semua ini? Dan ketika makna itu ditemukan, ada semangat, ada arah yang baru yang kita miliki untuk kita pakai menjalani kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.